Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Untuk saat ini kita akan bertemu pada bab baru. Oke, untuk ulangan hariannya saya serahkan pada guru kelas masing-masing. Oke, saat ini anak-anakku semuanya kelas 9. Kita tetap sehat, kita harus jaga kesehatan, dan kita tetap menjaga kebersihan agar hidup kita sehat. Amin. Untuk hari ini nanti sebelum kita belajar, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di situ sudah ada sebuah slide ya, di mana di situ ada sebuah gambar. Gambar manakah yang kalian pilih? Di situ ada gambar pertama, ada gambar kedua, dan ada gambar ketiga. Oke, di situ ada gambar pertama yang banyak sekali, ada sebuah meja, satu meja, ada beberapa orang yang duduk di sekitarnya, dan di situ ada satu orang yang mengacungkan tangannya ke atas dan langsung melotot pada seseorang. Ya, pada gambar yang kedua di situ tidak ada meja yang berada di tengah-tengah, tetapi dia hanya terjadi beberapa orang yang sepertinya sedang membahas sesuatu, sedang di situ melihat sesuatu ya, tetapi mereka terlihat sangat akrab sekali. Oke, pada gambar yang ketiga di situ ada sebuah anak-anak sekolah yang di situ ada laki-laki, ada perempuan yang berada di sebuah meja, ada salah satu yang sedang menulis sesuatu di sebuah papan tulis, dan semuanya membawa kertas. Silakan dipilih kira-kira apa sih bahasan kita hari ini ya. Oke, apa yang akan kita pelajari saat ini? Ya, benar sekali. Yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang diskusi. Di mana sebuah diskusi itu sering sekali kita lakukan tanpa kita sadari ya. Oke, lanjut. Oke, di situ teks diskusi. Pernahkah kalian mengikuti diskusi yang digelar oleh organisasi remaja di kampung atau sekolah? Apa yang bisa dilakukan saat melakukan diskusi? Menjadi pendengar aktif atau pasif? Nah, ikut terlibat dalam tukar pendapat untuk menyelesaikan masalah yang dibahas dalam diskusi atau tidak ya. Berarti kalau kalian sudah pernah melakukan sebuah diskusi, tapi apakah kalian di situ aktif atau pasif? Dikatakan aktif berarti ikut serta dalam berpendapat, dikatakan pasif berarti kalian hanya diam-diam saja. Punya pendapat ya diam, nggak punya pendapat yang diam, kalau nggak gitu ya tambah ngeramen ya, itu sangat jelek sekali ya. Oke, lanjut. Jika sudah sering mengikuti kegiatan diskusi, tentu rasa canggung dalam bertukar pendapat saat diskusi akan hilang dengan sendirinya, dan aktivitas itu akan berganti menjadi aktivitas yang menyenangkan. Nah, itu ya. Memang kita pertama kali ikut mungkin kita menjadi pasif dulu ya. Untuk diskusi yang kedua, paling tidak kita harus mengutarakan jika kita punya ide dalam diri kita ya, punya ide yang harus dikeluarkan. Mungkin ide itu akan bisa membantu kita semua dalam diskusi itu untuk memecahkan masalah ya. Tetapi jangan dipendam kalau punya suatu ide, karena di situ kita adalah diskusi ya. Oke, selanjutnya siapapun bisa menjadi sosok yang kritis. Nah, di situ ya. Maksudnya kritis bagaimana? Lah, bagaimana cara membangun sikap kritis dalam diskusi? Ya di situ lagi kita harus percaya diri pada diri kita, sehingga apa yang akan kita sampaikan, apa yang kita bahas, apa yang kita konsentrasikan dalam sebuah diskusi bisa bermanfaat bagi semuanya. Lanjut. Untuk saat ini adalah identifikasinya. Identifikasi di sini adalah diskusi merupakan salah satu bentuk kegiatan wicara. Dengan diskusi kita dapat memperluas pengetahuan serta memperoleh pengalaman. Banyak sekali ya dengan diskusi, sehingga kita mendapatkan pengalaman dari orang lain, pengalaman dari diri kita sendiri ya. Dan di situ sangat baik atau mendukung sekali untuk diri kita. Oke, kita saat ini lanjut. Selanjutnya yaitu diskusi. Diskusi sendiri adalah kegiatan pertukaran pikiran ya.
gagasan, pendapat antara dua orang atau lebih secara lisan. Namun saat pandemi COVID-19 ini kita tetap kok bisa berdiskusi. Masih tetap kita bisa berdiskusi, yaitu dengan melalui internet, dengan banyak media sekali yang disuguhkan seperti menggunakan dengan Zoom, dengan WhatsApp, dengan Google Classroom. Nah, di situ banyak sekali sehingga pendapat-pendapat kita masih tetap bisa tersuarakan, masih bisa tetap kita sampaikan untuk orang lain ya. Terus sehingga kegiatan diskusi tetap bisa dijalani dengan tetap menjaga jarak dan memotong penyebaran COVID-19 atau memutus penyebaran COVID-19. Amin ya, semoga cepat pergi ya si COVID-19-nya. Tujuan diskusi di sini adalah mencari kesepakatan atau kesepahaman gagasan serta pendapat ya. Oke, kita lanjut. Dalam diskusi kelompok dibutuhkan pemimpin ya. Nah, kenapa dibutuhkan pemimpin ya di sini ya? Diskusi yang sering kita sebut dengan moderator ya. Dalam diskusi itu biasanya kita menyebutnya sebagai moderator. Atau biasanya ada siapa moderatornya, siapa notulusnya. Nah, di situ ya. Siapa yang penyajinya, yang menyajikan permasalahan yang akan dibahas. Nah, di situ ya. Oke, di sini dibutuhkan moderator. Yaitu siapa? Dengan tugas membuka, menutup diskusi, membangkitkan minat anggota untuk menyampaikan gagasannya, terus menengahi anggota yang berdebat serta menyimpulkan hasil diskusi pada bagian akhir. Jadi dia itu mengatur, sangat mengatur sekali jalannya sebuah diskusi. Kalau sebuah diskusi tidak ada yang mengatur, wah bisa amburadul di situ ya. Bisa diskusinya tidak berjalan lancar, malah hanya ada perpecahan, hanya ada permusuhannya. Naudzubillah ya. Oke, selanjutnya dalam diskusi sering terjadi perdebatan pendapat yang mana masing-masing anggota harus saling menghormati, menghargai dan menerima hasil diskusi bersama dengan hati yang lapang dan ikhlas. Disinilah peran moderator bertindak. Oke, lanjut. Di sini ada jenis diskusi, ada seminar, ada sarasehan, ada simposium, ada diskusi panel, ada kongres, ada muktamar. Terus di situ juga ada sebuah lokakarya ya. Tanpa kita sadari ternyata jenis-jenis dari diskusi itu sangat banyak sekali. Oke, selanjutnya di sini untuk sebuah lokakarya itu adalah pertemuan para ahli atau pakar-pakar untuk membahas masalah praktis atau yang bersangkutan di bidangnya ya. Itu adalah pengertian dari lokakarya. Untuk diskusi panel itu adalah pertemuan dari sekelompok orang yang disebut dengan panel ya, sekelompok orang yang membahas suatu topik yang menjadi perhatian untuk diselesaikan ya, untuk menjadi perhatian umum. Sedangkan kongres itu adalah pertemuan besar para wakil organisasi, itu baik dalam politik, sosial atau profesi untuk mendiskusikan atau mengambil keputusan mengenai berbagai masalah. Kalau muktamar sering ya kita ya, muktamar NU gitu ya kan. Oke, muktamar sendiri adalah rapat besar pertemuan wakil-wakil negara atau wakil-wakil suatu organisasi untuk membicarakan suatu masalah. Itu adalah muktamar. Sedangkan seminar adalah pertemuan untuk membahas masalah ilmiah dan diakhiri kesimpulan ya. Kalau sarasehan sendiri itu pertemuan yang diselenggarakan untuk mendengarkan pendapat para ahli mengenai suatu masalah. Nah, sedangkan simposium ya adalah pertemuan dengan beberapa pembicara yang mengemukakan pidato singkat tentang topik tertentu. Nah, itu adalah penjelasan sekilas dari diri saya. Oke. Selanjutnya next teks diskusi. Oke, di sini ada teks diskusi tersendiri. Tadi adalah diskusi, sekarang adalah teksnya. Di mana di sini ada teks yang menyajikan dua pendapat yang tidak sama tentang suatu hal, baik pro atau kontra, yang membuat kedua pihak saling berbicara tentang masalah yang menjadi persoalan dalam teks diskusi tersebut. Untuk tujuan disusunnya teks diskusi sama, yaitu mencari kesepakatan atau pemahaman gagasan pendapat dari masalah yang dikemukakan. Untuk teks diskusi itu tersusun atas beberapa paragraf ya. Dari setiap paragrafnya itu terdapat satu gagasan atau ide pokok dan adanya gagasan penjelas yang menjelaskan dari permasalahannya. Next.
Di sini ada sebuah contoh dari judul teks diskusi. Di sini ada sebuah kalimat ya. Di sini yang bisa dijadikan sebuah judul pada teks diskusi. Bolehkah siswa membawa telepon seluler ke sekolah? Nah, pasti ada yang jawab pro, ada yang jawab kontra, yaitu ada yang jawab boleh, ada yang jawab tidak. Yang kedua, kebiasaan minum teh baik atau buruk. Nah, jelas ini ada pro, ada kontra. Sanksi yang cocok bagi pelajar nakal. Nah, ini ada pro, ada kontra. Penggunaan vaksin untuk kekebalan tubuh. Lah, ini jelas ya, juga ada. Makan mie instan dicampur nasi, bagaimana menurutnya di situ? Nah, daring atau luring untuk siswa. Nah, ini sangat menarik sekali pada saat ini. Oke, lanjut next. Terima kasih dari penjelasan saya mengenai diskusi, mengenai teks diskusi dan jenis-jenis dari teks diskusi. Untuk selanjutnya di situ ada sebuah tugas. Yang pertama adalah tulis pengertian dari jenis diskusi yang telah dijelaskan tadi ya. Pengertian dari jenis diskusi tadi itu ada apa saja dan pengertiannya apa. Yang kedua, buatlah 3 judul teks diskusi yang pernah kalian ikuti diskusinya ya, di sekolah atau di lingkungan rumah kalian atau di kelas kalian ya, membahas tentang apa. Yang ketiga, tulis materi di atas pada buku tulis kalian masing-masing. Ingat ya, tulis materinya sehingga saat kita luring, saat kita bertemu, materi bisa berjalan dengan lancar, kalian juga paham. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.